أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. Ya, ini dia awaknya yang ganteng. Iya, tak bilang katanya. Sudah. وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Ya, ini di apa? Di rusuh. Tuh. Kan? Kami tuh. Hanya banyaklah orangnya. Tuh penontonnya. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Musabaqah Tilawatil Quran yang dilaksanakan di setiap daerah dikemas dalam bentuk berbagai perlombaan, yakni membaca Al-Quran, kaligrafi, ceramah, cerdas cermat, dan lain sebagainya. MTQ dilaksanakan sebagai upaya agar generasi Islam Indonesia mencintai, mempelajari, serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sangat beralasan, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam, dan tujuan dari MTQ membuat umat Islam di Indonesia dapat melibatkan kelompok anak, remaja, orang tua, bahkan kaum difabel untuk ambil bagian di dalamnya dan memeriahkannya. Ada hadis, ya, man istata'a minkum ayyamutu bil Madinah falyaf'al. Kalau kamu bisa berusaha mati, meninggal di Madinah, usahakan meninggal di Madinah. Berarti kita yang tinggal di luar Madinah, kalau bisa kita meninggal di Madinah. Ali Jabir penduduk Madinah keluar dari Madinah. Dilawannya hadis Rasul. Berarti ada yang lebih mulia dari Madinah. Apa tugas Ali Jabir? Mengajarkan Al-Quran. Berarti Al-Quran, setiap yang dekat dan melengket dengan Al-Quran, pasti keadaan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dunia maupun akhirat. Itu jaminan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan motivasi kita kejuaraan, kalau saat ini boleh, tapi diusahakan lebih meningkat. Akan datang bukan hanya baca wahyu Allah. MTQ ke-56 Kota Medan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Medan mulai tanggal 25 Februari hingga 4 Maret 2023 lalu di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara. Diikuti oleh 685 peserta Qori dan Qori'ah
yang berasal dari 21 kecamatan di Kota Medan. Perhelatan MTQ ini berjalan sukses. Dari ayat 97. Seluruh elemen masyarakat, diantaranya LPTQ atau Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, pemerintah daerah, dan masyarakat bekerja sama menyukseskan perhelatan ini. MTQ ke-56 Kota Medan dibuka dengan pawai ta'aruf yang diadakan pada tanggal 25 Februari. Dilanjutkan dengan pembukaan stang pameran serta bazar dari UMKM yang mewakili dari beberapa kecamatan di Kota Medan. Jadi secara prepare kita memang sudah mempersiapkan acara ini kurang lebih sekitar 2 bulan. Dan hal ini kita memang benar-benar mau membuktikan bahwasanya kolaborasi Medan Berkah itu diwujudkan di sini. Tentunya arti kolaborasi itu sebenarnya antara pihak USU Universitas Sumatera Utara, kebetulan rektor termuda, Rektor Murianto memang benar-benar support dengan kita, dan tentunya pihak kecamatan juga mensupport kita dengan baik, sehingga kami sebagai event organizer tidak mengalami kendala. Dan di luar prediksi sih, para pengunjung antusias, meskipun hari biasa yang reguler, mereka tetap datang kemari. Dan kali ini memang ada perbedaan dari MTQ sebelumnya. Kita berkolaborasi dengan rekan-rekan UMKM, di mana Wali Kota Medan juga memang concern sekali dengan UMKM. Maka dari itu kita membuat ada tenda UMKM di sana, sekitar 150 tendaan. Dan pengunjung rata-rata setiap hari 2.000 sampai 5.000 kurang lebih ada di tenda UMKM tersebut. Sebagai bagian dari inti perhelatan MTQ, LPTQ serta peserta baik KORI dan KORIA merupakan pihak-pihak yang menjadi fokus utama. LPTQ sebagai lembaga yang mendukung pengembangan tilawatil Quran telah melakukan banyak persiapan demi penilaian yang objektif. Begitu juga dengan para peserta yang telah melakukan latihan. Momen ini juga mereka jadikan sebagai ajang reuni dengan peserta lainnya. Persiapan rekrutmen Dewan Hakim, kan begitu. Itu wewenang LPTQ, ya. Kebetulan saya juga termasuk salah seorang pengurus LPTQ Kota Medan, ya. Kita siapkan sudah anggota-anggota Dewan Hakim itu sesuai dengan keilmuannya dan diposisikan pada posisi yang disesuaikan dengan keilmuannya. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan itu wajar-wajar saja. Tapi kita sudah berusaha memposisikan hakim itu sesuai dengan keilmuannya pada bidang yang dinilainya. Misalnya bidang tajwid, kan begitu. Jadi kita menempatkan di bidang tajwid itu hakim-hakim yang memahami bidang berikutnya. Begitulah seterusnya Bang. Kami panggilkan peserta dengan nomor sebenarnya persiapan 183 itu Dewan Hakim ini sudah seperti yang permanen. akan membacakan Sudah permanen. Cuma barangkali surah As-Sajdah untuk penyegaran-penyegaran ada kita buat semacam pelatihan dengan membawakan qiraat simulasi untuk sekedar memantapkan saja. Ya. MTQ ini sudah jiwa kita. Jadi di sinilah istilahnya kalau kami bilang para kori-kori inilah hari rayanya para kori-kori. Di sini berjumpa kan, saling bersilaturahim karena setiap malam dan setiap harinya ada perlombaan, disitulah kita bertemu. Ya kalau untuk persiapan pastinya kita berlatih Mbak ya, latihan panggil guru, kemudian tasmi bacaan, apalagi untuk qiraat ini kan butuh pengetahuan yang lain karena yang dibaca juga bukan seperti kita membaca Al-Quran biasa.
Pelaksanaan babak penyisian MTQ ke-56 Kota Medan dimulai pada tanggal 25 Februari hingga 1 Maret. NPP 322. Babak final dilaksanakan 2-3 Maret 2023 untuk setiap cabang yang diperlombakan. Setiap cabang itu satu bidang. Misalnya di Mujawad, yang dinilai di Mujawad itu bidang tajwid, bidang fasahah, lagu dan suara. Masing-masing bidang itu 3 dewan hakim. Jadi 3 dewan hakim, boleh dibilang 1 hakim pembanding. Jadi semua begitu, 3 dewan hakim. Nah itu pun disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah. Tapi minimal daerah, setiap bidang itu 2 dewan hakim. Tidak boleh 1 dewan hakim. Jadi kalau 1 dewan hakim, bukan kita buruk sangka dengan dewan hakim, tapi bisa saja ketika mungkin dia menilai sedang mengantuk, capek, kan begitu. Salah dalam menilai, tak ada yang membandingnya. Makanya minimal 2. Jadi kalau MTQ nasional seperti ini Medan sudah menerapkan jauh sebelumnya 3-1 bidang. 3 orang. Alhamdulillah ya. Tahun ini itu kan tidak ada MTQ tingkat provinsi. Dia hanya seleksi. Jadi seleksi itu terbatas pesertanya, terbatas, cabangnya terbatas. Misalnya salah satu dewasa putra putri Mujawad, golongan remaja putra putri Mujawad, dan hafiz 30 juz, 20 juz. Sementara seperti kaligrafi, syarhil Quran misalnya, itu tidak dipertandingkan pada MTQ provinsi yang akan datang karena dia seleksi. Tapi alhamdulillah Kota Medan mempertandingkan semua cabang. Sementara daerah lain tidak mempertandingkan semua cabang karena tak ada MTQ tahun ini untuk tingkat provinsi, hanya seleksi. Ya, terbatas cabang yang dipertandingkan pada seleksi ini. Insya Allah kan seleksi kita nanti itu di Padang Lawas. Ya, nah, tidak semua cabang. Tapi Medan, alhamdulillah semua cabang dipertandingkan tahun ini. Musabaqah Tilawatil Quran ke-56 Kota Medan ini disambut antusiasme pengunjung karena diisi oleh berbagai kegiatan seperti bazar UMKM, stand-stand pemerintah kecamatan, serta booth makanan. MTQ Kota Medan yang ke-56 ini mempunyai beberapa daya tarik yang mampu menarik simpati masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suasana di lokasi MTQ yang tidak pernah sepi dari pengunjung. Lebih meriah Pak daripada tahun kemarin, karena kan tahun kemarin masih dalam suasana Covid. Sementara kalau tahun ini kan sudah kembali seperti dahulu, ada pawai ta'arufnya Pak. Kita sekarang ada stand kembali kayak sebelum-sebelumnya. Waktu Covid kan sudah sempat berhenti Pak. Alhamdulillah Pak, lebih rapi
Stand-standnya pun saya tengok lebih tertata rapi, tempat qoriahnya juga lebih bagus. Kelihatannya kalau untuk pembukaannya sih meriah sih ya, karena kami kan baru nengok tuh, biasanya letaknya di asrama haji, jadi jarang lewat sana. Kalau di USU jadi sering lewat, jadi nampaknya seru nengok pawainya kemarin. Menurut kami sih nggak seantusias pada zaman dulu ya. Karena lebih ke HP, ya, game udah banyak. Alhamdulillah, kalau antusias peserta ya itu boleh dikatakan hampir setiap tahun meningkat. Hampir setiap tahun meningkat. Boleh jadi karena ini adalah bentuk pertandingan, kan gitu, bentuk pertandingan. Karena apapun ya, musabaqah tilawatil Quran ini sekalipun dia sebagai alat ukur untuk melihat kemampuan generasi kita baca Quran, tapi tidak bisa terlepas dari kejuaraan. Jadi mungkin motivatornya itu, motivasinya adalah untuk kejuaraan, tapi tak apa-apa. Itulah, misalnya dengan itu mereka antusias mempelajari Al-Quran, tak apa-apa untuk sementara. Ada hal yang menarik di setiap pelaksanaan MTQ pada beberapa daerah, terkhusus di MTQ Kota Medan ini. Para pengunjung yang datang tidak hanya yang beragama Islam. Tetap memastikan kendaraannya sesuai arahan kru yang bertugas. Terlihat beberapa pengunjung non-Islam yang berkunjung ke stand bazar bahkan menyaksikan kegiatan MTQ tersebut. Jadi ada sebagian mungkin, tapi dari belakang mereka memang antusias. Itulah indahnya kebersamaan dan itulah artinya berkolaborasi. Artinya kita memang tidak membatasi, ini memang dibuka untuk umum, terutama untuk umum itu di tenda UMKM tersebut. Tapi untuk area MTQ perlombaan yang non Muslim mereka tidak sampai ke sana gitu. Tapi kalau memantau dari jauh, mungkin dari kejauhan iya. Alasan utamanya karena tertarik ada dilakukannya bazar di sini, jadi bisa siapa aja bisa masuk gitu, bukan hanya khusus untuk yang Muslim, jadi semuanya juga bisa menikmati bagaimana kegiatan di dalam ini gitu. Kegiatannya baik karena kan berhubungan dengan agama, jadi lebih seru lagi, banyak yang tertarik karena ini pertama kali kegiatan seperti ini kan dilakukan di lingkungan kampus. Biasanya di tempat yang tertentu. Jadi banyak yang nonton, banyak yang penasaran gitu, ini apa sebenarnya, apalagi ditambah dengan adanya bazar. Untuk kegiatan ini harapannya semoga bisa semakin dikembangkan lagi, jadi semakin menyebar luas lagi tentang kegiatan-kegiatan agama seperti ini, jadi bisa memicu semangat teman-teman yang lain juga untuk lebih mendalami lagi, belajar lagi, dan atau mungkin menjadi peserta dalam kegiatan seperti ini. Dan harapannya untuk teman-teman kampus gitu, semoga lebih semangat lagi dalam kegiatan seperti ini, apalagi di zaman sekarang mungkin udah mulai berkurang antusiasnya dalam hal keagamaan. Ketua Majelis Henry Kurniawan SQ, NPP 303, NPP 303, NPP 322.
Besar harapan dari berbagai pihak agar pelaksanaan MTQ mendatang dapat lebih menggali nilai-nilai luhur Al-Quran dan tetap dilestarikan, bahkan dikembangkan untuk generasi-generasi selanjutnya. Di ayat 9 dengan membawakan qiraat imam Kalau harapan kami ya acara seperti ini ke depannya mungkin jauh lebih baik dari sekarang. Semoga remaja-remaja zaman sekarang lebih tertarik, lebih antusias dengan kegiatan-kegiatan MTQ atau kegiatan acara-acara rohani lainnya karena udah selesai masa pandemi corona kita. Ya, harapan kita semoga di MTQ dengan MTQ-nya ini dapat menjadikan generasi Islami, generasi muda-mudi Kota Medan khususnya menjadi generasi yang Qurani, generasi yang cinta Al-Quran, unggul, kemudian berakhlakul karimah sesuai dengan tema MTQ kita pada tahun ini. Ya, kita tetap berharap ya lebih nampak syiarnya. Ini kan kita lihat bajar-bajarnya kan cukup, semuanya lengkap. Yang kita harapkan itu karena di samping tadi saya bilang adalah kejuaraan, misi dakwahnya kan kental di sini, misi dakwahnya. Nah, jadi misi dakwah ini ya itu justru karena itu kalau bisa MTQ itu bukan di tempat-tempat yang tertutup seperti tahun semalam karena Covid kan di Belawan, di Gedung, tak nampak syiarnya. Jadi sekarang sudah tak ada lagi Covid, kita tunjukkan syiarnya. Itu pun masih ada kelemahannya mungkin karena lokasi tak memungkinkan. Seperti Syarhil Quran. Itu sebenarnya itu misi dakwahnya luar biasa dan mungkin pun orang sangat tertarik. Itu semacam pidato Syarhil Quran tuh. Kalau itu dibuat di lapangan terbuka misalnya, ada pengarah massa, menggerakkan massa, sekolah-sekolah dipanggil untuk mengunjungi, itu daya tarik luar biasa saya rasa. Syarhil Quran dan Fahmil Quran. Itulah yang mau kita berusaha lah untuk ke depan macam mana supaya lebih nampak syiar MTQ ini. Pelaksanaan MTQ ke-56 Kota Medan yang ditutup Wali Kota Medan menghasilkan juara umum dari Kecamatan Medan Belawan. Dan MTQ ke-57 tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan di Medan Tuntungan.